Orang-orang ini siapa sih? Berani sekali main-main di jalan seperti ini. Entah perempuan itu anak siapa. Tolong, tolong, sayang. Sayang, sayang. Lepaskan aku. Cewek ini tidak tahu diri. Kalau kalian berhasil membuatnya mabuk, uang ini, semua milik kalian. Lepaskan aku. Silakan minum saja. Hari ini anak saya ulang tahun. Setelah urusan mobil selesai, aku akan menemani anakku merayakan ulang tahun. Tuan Li. Kalau terus diminum seperti ini, wanita itu mungkin akan pingsan. Tidak apa-apa. Keluarkan saja. Biarkan mabuknya hilang. Baiklah. Lepaskan aku. Tolong. Orang-orang ini siapa sih? Berani sekali bermain-main seperti ini di jalan. Entah siapa keluarganya perempuan itu. Tolong, tolong, sayang. Sayang, sayang. Lagi ngapain sih? Li Xiao, ada yang menghalangi mobil kita. Sayang. Kamu buta ya? Mobilku saja berani kamu halangi. Istriku mana? Suami. Istri. Aku sudah main dengan banyak wanita. Mana aku tahu mana yang istrinya. Tapi tenang saja. Barang-barang murahan ini, semua cuma aku mainkan saja. Kau diam saja di rumah dan tunggu aku. Aku sudah cukup bermain. Aku akan mengantarmu pulang. Suamiku. Istriku. Suamiku. Ini istrimu. Aku tidak bisa melepaskannya. Apa katamu? Suami. Aku hanya ingin menuangkan minuman untuk mereka. Tapi Xiaoro, di rumah kambuh asma, tidak ada obat. Mereka tidak hanya tidak melepaskanku, tapi juga membawaku ke sini. Suami, jangan pedulikan aku. Cepat kembali. Xiaoro sangat berbahaya di rumah. Apa yang kalian mau lakukan? Minggir. Nak. Di Yun Cheng, tidak ada yang berani menghalangi mobil tuan muda ini. Bagaimana, tanpa membayar harga?
Mau pergi begitu saja? Kau. Coba kau pukul aku. Silakan, Lin Feng. Jangan cari masalah. Xiaoro dalam bahaya. Kalian sebenarnya mau ngapain? Mau ngapain, nak? Sudah datang, ya. Tidak akan kubiarkan kau menontonku bermain dengan istrimu. Itu kan tidak seru. Anakku kambuh asma. Aku sedang buru-buru mengantar obat. Kalau tidak, aku. Kalau tidak bagaimana? Kawan-kawan. Temani dia bermain-main. Mama. Papa. Lepaskan aku, kalian sekumpulan bajingan. Brengsek. Aku suka dipuji seperti itu. Aduh, Tuan Muda Li. Bagaimana kalau dia menjawab dengan benar? Kalau sudah benar baru kita bicarakan. Hahaha. Pertanyaan pertama. Tanya. Komponen utama pil KB itu apa sih? Hahaha. Gak tahu. Ya udah, aku kasih tahu. Antibiotik. Hahaha. Mau lepas baju nih? Jangan. Sayangku. Ya. Mantap, aku suka. Ya, selanjutnya. Salah, lepas celana. Hahaha. Tanya, seekor anjing melewati jembatan kecil. Kenapa dia tidak menggonggong? Karena dia punya daya ingat yang kuat. Hahaha benar. Tapi, ini mau ngapain? Jangan tegang begitu dong. Kau menjawab pertanyaan dengan benar. Tentu saja aku akan memberimu hadiah. Ini semua minuman yang bagus. Aku traktir kamu, tapi kau harus ingat. Jangan minum kalau mengemudi. Kalau minum jangan mengemudi. Hahaha. Ayo, minuman kerasnya sudah hampir habis. Kita masih ingin minum lagi. Kalau begitu, kita main yang lain saja. Aku akan mencarinya. Tuan Muda Li, Tuan Muda Li, aku mohon maaf. Maafkan aku. Salahku. Lepaskan dia, ya. Lepaskan dia, lebih baik. Kalau begitu, berdirilah dan lepaskan bajumu. Bagaimana kau bisa menolakku? Kau tahu kan? Konsekuensi menolakku sangat besar, loh. Menyenangkan. Seekor kura-kura memanggul salib. Mengapa ia lebih terkenal? Benar-benar kura-kura yang terkenal. Wahahaha. Benar-benar menjawab dengan benar. Kalau begitu akan kuberikan hadiah lagi padamu. Kalian mau ngapain? Jangan seperti itu. Kenapa aku harus memberinya hadiah selain itu? Apalagi yang bisa kulakukan? Ayo. Mulai menari. Hahaha. Ah. Jangan dipukul. Papa. Lin Feng. Papa. Aku akan melawanmu habis-habisan. Hei. Berani melawan tuan muda ini. Kau. Berani melawan aku. Sampah. Percaya tidak kalau aku hanya dengan satu kalimat bisa membuatmu seumur hidup tidak bisa mengemudi taksi. Lin Feng. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Dia akan membunuhmu perlahan-lahan. Cepat, telepon kakakmu. Cepat, cepat. Kakak. Sopir taksi ini. Dan kakak juga. Pukul. Biar dia memukul. Aku ingin melihat. Kakakmu yang brengsek itu, seperti apa?
Aku tidak akan meneleponnya sampai mati. Tidak memukul, tidak berpura-pura lagi. Hanya kau, pengemudi taksi butut itu. Bagaimana dengan kakaknya? Kakakmu itu, apakah dia kepala regu di perusahaan taksi kalian? Hahaha. Tuan Muda Li, jangan bicara seperti itu. Jangan-jangan kakaknya. Nanti aku akan membawa beberapa sopir taksi untuk menyusahkanmu. Kalau begitu ongkos taksi malam ini pasti akan sangat mahal, ya. Hahaha. Lin Feng, kau masih menunggu apa? Jangan sampai mengabaikan keselamatanmu. Kau juga harus memikirkan anak-anak. Papa. Mama. Xiaoro tidak akan bertahan lama lagi. Tuan Li, minyak di drumnya benar-benar bau. Aih. Hei, nak, kamu lihat tempat istrimu berdiri itu. Di sana lebih rendah. Di sini lebih tinggi. Hahaha. Nanti, aku akan menyiram bensin ini ke tanah. Bensin ini, maka akan mengalir begitu saja kepadanya. Tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya? Tebak, aku akan menyalakan api. Boom. Haha. Istrimu seperti seperti ayam yang terbakar. Berlarian ke sana kemari. Mengiyak-ngiaki kesakitan. Bagaimana? Bukankah sangat menegangkan? Kau berani. Aku berani. Apalagi yang tidak berani kulakukan. Keluarga Li kami kaya raya. Ada apa yang tidak bisa diselesaikan dengan uang? Ini apa-apaan sih? Nak, sebelum aku siram kamu dengan bensin, aku beri kau dua pilihan. Menemani tuan muda ini bermain, dan bersenang-senang dengan tuan muda ini, melihat istrimu terbakar, mendengar istrimu menjerit kesakitan. Bukankah kalian sangat mencintai satu sama lain? Maka tentu saja tidak takut api. Kau bisa menggunakan mulutmu atau apapun, untuk memasukkan bensin ke dalam perutmu, lalu aku akan membakarmu. Tahan dia untukku. Permainan mulai. Oh. Sayang. Lihat. Jangan. Lin Feng. Hahaha.
Ini bensin. Kau ini benar-benar tidak sayang nyawa. Mau minum? Ya. Nih, ku minum saja. Li Xiao. Orang ini minum bensin sebanyak itu. Tidak akan bermasalah, kan? Maksudmu, sekali jalan, 2 kali jalan. Bayangkan saja. Dia akan terbaring di rumah sakit seumur hidup. Kau tidak perlu membesarkannya seumur hidup. Mati sudah selesai semuanya. Hanya masalah uang saja. Hahaha. Nak, aku memang berniat untuk membuatmu setengah mati. Lalu akan kuambil istrimu. Tidak kusangka, kau sendiri yang mencari mati. Baiklah. Maka akan kujudkan keinginanmu. Aku akan menyalakan lentera kematianmu. Tuan Mudali, Tuan Mudali, jangan. Aku mohon padamu. Akan ada yang mati. Ingat. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Muda ini. Dan juga hari kematianmu. Kehidupan selanjutnya. Awas-awaslah. Jangan ganggu aku. Hahaha. Aku, siapa yang berani menyentuh saudaraku? Pernah bertemu dengan Tuan Muda kedua. Siapa yang berani menyentuh saudaraku? Pernah bertemu dengan Tuan Muda kedua. Pergi. Istriku. Anakku, cepat pulang. Suamiku, lalu kamu bagaimana? Adik ipar, tenang saja. Kakakmu ada di sini. Lin Feng tidak akan apa-apa. Sini. Antar kakak iparku pulang. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Aku. Nak. Kamu yang menyakiti adikku, kan? Siapa kamu? Aku mengerti. Kamu adalah kakak yang selalu dia bicarakan. Ya, aku lihat deretan ini. Tidak seperti ketua tim taksi ya. Kok, ketua tim mobil pribadi ya haha. Haha, aku kerja apa? Tidak penting. Baik itu mengemudi taksi, mau pakai mobil pribadi atau apapun, itu tidak penting. Yang penting, kau tidak seharusnya membuli adikku. Ya sudah, aku memang membuli dia. Mau bagaimana lagi? Sombong sekali kau. Kau juga tidak pernah mencari tahu siapa aku sebenarnya. Oh, keluarga Li di Yun Cheng. Pergi dan cari tahu. Kakak Yun, keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yun Cheng. Masih ada yang cukup berakal. Sudahlah, tahu siapa tuan muda ini? Kalian, dari mana? Sana pergi. Lalu bagaimana jika aku menolak? Berani kau menolak? Nak, kau boleh memukulku. 1000 kesalahan. Kau tidak seharusnya menyentuh adikku. Keluarga Li. Nggak penting. Mau ngapain? Kalian mau ngapain?
Mau ngapain? Siapapun di antara kalian yang berani bergerak lagi, pisau putih masuk, pisau merah keluar, jongkok yang benar. Nah, kakak, tadi di sana, saya menemukan ponsel yang merekam mereka dari awal sampai akhir. Kita ini aturannya apa sih? Gunakan cara mereka sendiri untuk melawan mereka. Baik. Dia, semua jurus yang tadi digunakan pada tuan kedua, kembalikan 2 kali lipat padanya. Paham? Apa? Kalian mau apa? Mau apa? Kau merias wajah tuan kedua kami. Kami juga akan merias wajah kalian. Jangan takut, baru permulaan. Adik. Silakan. Kakak. Silakan. Grup motor, buat gue semangat. Ayo. Kita nih, Silly. Hasil tandingnya bagus ya. Tapi agak kering. Gak apa-apa. Tambah pelembab. Isi bensin saja sudah cukup. Berani sekali kalian. Aku akan memberitahu kalian. Aku adalah putra sulung keluarga Lee. Percaya atau tidak, aku akan membunuh kalian. Satu telepon dariku akan membuat kalian mati tanpa tempat penguburan. Benarkah? Ini juga untukmu. Kalian berani sekali. Percaya atau tidak, aku akan membunuh kalian. Kalian benar-benar tamat. Masih berani melawan. Sepertinya aku memberi terlalu sedikit. Aku akan menambahkan lagi untukmu. Pelan. Bagaimana? Takut? Tahu takut. Cepat-cepat berlutut di hadapan tuan muda. Kalian yang ada di sini. Satu persatu. Cepat. Kesabaran tuan muda terbatas. Tidak cukup, tidak cukup. Tangan besi tanpa belas kasihan, bos. Saya tahu kalian berdua. Kenapa dipukuli? Ya, tidak tahu. Kan sudah saya bilang, yang membuli adik saya. Bukan hanya mengambilnya kembali sesederhana itu. Tapi harus dibalas berkali lipat. Bos besar, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kalian mau melakukan apa? Bagus sekali. Lanjutkan. Iya. Atau, minum sendiri oli mesin di baskom itu sampai habis. Atau, akan mati tenggelam oleh oli mesin. Bos. Orang ini benar-benar pengecut. Bensinnya hampir habis. Berani sekali kalian memperlakukan saya seperti ini. Kalian benar-benar tamat. Sudah di ujung tanduk masih saja keras kepala. Menarik. Baiklah. Riasannya sudah selesai. Maka, balas budi. Seharusnya aku juga mempersilakan kalian. Makanlah sedikit. Tidak. Tidak. Tenang saja. Masakan kami, kamu pasti belum pernah mencobanya. Aturan kami, menjamu makan, harus 3 hidangan. Hidangan pertama, hidangan utama. Kau sebut ini hidangan utama. Ini belum cukup utama. Cepat, beri aku makan. Kenapa? Kau tidak suka hidangan utamanya. Kalau begitu aku akan marah. Kejam. Ini salahmu. 2 kenari ini keras sekali. Bagaimana orang bisa memakannya? Benar juga. Kalau begitu,
Aku bantu hancurkan. Aku bantu kamu hancurkan. Tidak cukup, tidak cukup. Kenapa belum makan? Hancur. Kalau begitu makan cepat. Ini kenari. Masuk ke kerongkongan. Kerongkonganku akan rusak. Aku akan membantumu. Kita tidak perlu pakai ini lagi. Aku punya cara. Aku akan membantumu. Jangan takut lagi. Hidangan pembuka yang berat sudah selesai. Sekarang saatnya hidangan penutup yang lembut. Aku tahu, kau sekarang sangat menderita. Masakan ini pasti cocok untukmu. Dengan selera makanmu sekarang. Silakan, hidangan kedua. Dengan wasabi. Silakan. Bagaimana? Bagaimana menurutmu? Masakan ini, apakah sangat lembut? Jangan buru-buru. Masih ada hidangan ketiga. Hidangkan. Yang ketiga adalah sup. Apakah kau sangat menyukainya? Jangan terburu-buru. Karena ini adalah sup untuk menjamu tamu. Bagaimana bisa disebut sup jika tidak diolah? Tuan Muda Li. Kakak tanpa perasaan. Supnya sudah siap. Baiklah. Sup Tuan Muda sudah siap. Minumlah selagi hangat. Tidak. Ini air cucian kaki. Berani kau muntahkan. Itu artinya kau tidak puas dengan masakan kami. Maka aku akan melawanmu sampai habis. Berani sekali kalian memperlakukan saya seperti ini. Keluarga Li, kami tidak akan melepaskanmu. Kalian sekumpulan sampah. Kalian semua tunggu saja. Jangan marah-marah begitu, dong. Ini baru setengah jalan permainan kita. Tenanglah. Tuan Muda Li saya. Sudah. Riasan juga sudah selesai. Makanannya juga sudah habis. Selanjutnya, saatnya bersenang-senang. Tadi. Kau bukan mau bermain game dengan tuan kedua kami. Sekarang, kami juga akan bermain game denganmu. Kalian mau melakukan apa? Bawa mereka pergi. Kau mau melakukan apa? Sudah kubilang, bermain game. Jangan tegang. Lihat roda putar saya ini, ya, kita ini. Akan bermain roda putar. Sangat menyenangkan. Kau mau melakukan apa yang akan membuatmu tak pernah melupakan pengalaman ini? Roda putar ini, saya menyebutnya roda peruntungan besar. Lihat 8 pilihan di atas, ya. Kamu mendapat yang mana? Lakukan sesuai pilihan itu. Kalau kamu tidak mau melakukannya, juga boleh. Tapi para saudara-saudaraku di belakangku mungkin tidak akan setuju. Bermain. Mulai saja. Cepat. Kakak tanpa rasa sayang. Yang dimaksud adalah naga sungai. Hebat. Begitu awal sudah bertemu naga sungai. Naga sungai itu apa sih? Coba tebak. Sepertinya bagus ya, bagus. Bagus sekali. Ayo. Membuka jalan di sungai. Iya.
Sungai sudah menjadi. Kau, naga ini, bisa berenang melewatinya. Jadi, naga yang menyeberangi sungai itu maksudnya begitu ya? Kalau tidak, kau kira apa? Ini bagaimana aku bisa memanjatnya? Hanya serangga yang bisa memanjat. Berenang. Ini bagaimana cara berenang ini? Tidak bisa. Kami akan mengajari kamu. Jangan, Lanjutkan. Aku lempar si kecil sayang. Bagaimana? Tidak tahu mau dilempar kemana? Ya, Wolf, aku bantu kamu. Ayo. Kenapa kamu nggak mau lepas? Maaf ya. Gimana kalau aku bantu lempar lagi? Jangan. Acala. Apa itu lagi? Apakah cukup dengan tidak bergerak? Memang benar. Kamu malah jadi pintar menjawab duluan. Akhirnya ketemu yang bagus. Iya, memang bagus. Aku bahkan sampai hemat alat peraga. Kalian mau ngapain sih? Acala Natha. Hurufnya seperti keinginan. Selama kau berdiri di atasnya, jangan bergerak, kau akan baik-baik saja. Kalau tidak, akibatnya kau mungkin akan sangat menderita. Mulai. Kakak. Dia kira kita tidak bisa mengenai dia. Padahal, kita memang sengaja ingin memberinya lebih banyak pecahan kaca di bawah kakinya. Sebentar lagi dia mau menangis, tapi malah tidak bisa menangis. Sekarang kau benar-benar jangan bergerak. Kalau kamu sampai terpeleset, pecahan kaca di lantai itu bisa membuatmu seperti landak. Kan sudah kubilang, jangan bergerak, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Lihat. Buat dia sadar. Harus tetap memainkan roda putar. Tidak mau lagi. Bunuh saja aku. Benar-benar tidak mau lagi. Jilat bersih kaki tuan muda kita. Kau boleh pergi. Tidak perlu jilat, boleh kan? Kau bilang boleh atau tidak? Lambat. Ekornya goyang, cepat sedikit panjatnya. Cepat. Nyonya kedua, anjing kampung ini datang menjilati kaki Anda. Mohon angkat kaki Anda. Berat total 8.280 kg. Bagaimana? Masih berani mencium dan mencicipi? Siapa berani menyentuh orang-orang keluargaku? Kakak sepupu. Buta matamu. Berani menyentuh orang keluargaku. Kakak, aku. Kakak, kamu ngapain? Biasanya aku selalu mengajarkanmu apa. Keluar main harus bisa menerima dan melepaskannya. Jangan cari masalah, tapi jangan juga takut masalah. Yang terpenting adalah, siapapun yang memukulmu, kamu harus membalasnya padaku. Pergi. Di tempat kejadian, kalian semua dengarkan aku baik-baik. Siapapun yang berani menyentuh adikku, cepat-cepat berlutut di hadapanku. Kalau tidak bagaimana? Mau coba? Baiklah, coba saja. Tapi, kakak, kau tidak ingin bertanya mengapa kami melakukan ini pada kakakmu?
Bagaimana kalau dialah yang salah duluan? Kau siapa sebenarnya? Aku ingin kau mengajariku bekerja. Terlihatnya, kau memang tidak mau beralasan. Sayang, hanya orang yang tidak punya uang yang mau beralasan denganmu. Orang kaya akan peduli apa denganmu. Lalu kau bicara apa? Bicara kekuatan. Coba tinju. Oh. Ternyata kau kaya dan berkuasa. Tinjunya masih keras ya? Sepele. Hanya pewaris keluarga Li di masa depan saja. Paham. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan percakapan ini. Ya, ngobrol apaan sama kamu? Kamu pantas. Kalau begitu, tidak usah dibicarakan. Tapi, aku nasihati kamu. Apapun itu, semua harus jelas. Kalau tidak, yang rugi mungkin saja diriku sendiri. Keluarga Liku tidak pernah rugi. Dan yang bisa membuat keluarga Li rugi, keluarga Yun, belum ada. Orang paruh baya, dengar nasihatku. Berlututlah dengan patuh di sini. Kalau tidak, akan kusuruh anak buahku memukulmu sampai kau berlutut. Maaf. Aku ini sudah tua. Sendiku tidak terlalu baik. Kau ingin aku berlutut, memang tidak mudah. Kalau begitu, suruh saja anak buahmu mencoba. Baiklah, coba saja coba. Orang, hancurkan lutut mereka semua untukku, ya. Orang paruh baya. Kau terlalu bodoh. Di bawahku, tuan muda ini, beberapa pengawal ini, adalah petarung ulung dari arena bawah tanah. Bukan kalian beberapa orang ini, yang bisa dibandingkan dengan preman jalanan. Kawan-kawan, serang. Kalian semua sedang apa? Bangun dan pukul aku, brengsek. UHWO 30. Tak berguna. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Aku akan membunuh kalian semua. Berlutut. Anak muda. Orang jujur takut pada preman. Preman takut pada yang jago berkelahi. Yang jago berkelahi takut pada yang nekat. Kamu tidak mengerti itu. Ternyata kau telah gagal. Coba kau sentuh aku. Aku akan membuat kalian semua laki-laki mati semua. Dan kalian perempuan, jual diri kalian. Orang ini, mulutnya kok bau sekali. Makin bau, bisa semerbak seperti bau kakiku. Hahaha. Ah. Orang ini suka sekali bilang coba saja, tangan besi. Atau, kau coba saja. Hahaha. Kalian mau ngapain? Mulutnya bau. Tentu saja untuk menyikat gigimu. Mau ngapain? Aduh. Kamu jangan bilang-bilang. Mulut ini, bau banget. Lebih bau dari kaki saya. Berani sekali kalian memperlakukan saya seperti ini. Kak. Aku, Li Tianhai bersumpah. Tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Kalau tidak, aku bukan Li lagi, Kak. Dan juga dia. Mereka berdua, suami istri. Mereka sumbernya. Bersama-sama menghajar saya sampai babak belur. Bunuh saja. Haha. Karena kalian ingin membuat masalah. Kami akan menemani kalian sampai akhir. Iya. Kalau kamu pintar, cepat-cepat berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan membuat kematian kalian lebih mudah. Kalau tidak, aku pasti akan membuat kalian mati dengan sangat menyedihkan. Pada saat itu, bukan hanya kalian yang sial. Keluarga kalian, kerabat kalian, semua ikut sial. Ayo, serang aku. Maaf mengganggu. Tidak akan menyentuhmu. Berani sentuh adikmu. Haha. Kenapa? Takut, ya, nak, tidak berani menyentuhku lagi. Harusnya memang takut.
Apa? Menyentuh adikku? Yang penting kau kena sentuh. Bukan. Tak peduli kau atau adikmu, kita harus sentuh salah satu dari kalian. Maksud kalian apa? Nanti kau akan tahu. Semoga nanti, mulutmu, sekarang juga sama kerasnya. Hahaha. Mulai. Hahaha. Aduh ini jangan-jangan lagi roda putar ya, kok besar sekali sih. Permainan putar 2 orang, kan? Tentu saja harus yang lebih besar. Permainan putar 2 orang, tadinya. Aku merasa kurang puas. Kebetulan, aku ngantuk. Bantalnya datang, ya. Sekarang, 2 orang bermain. Pas. Karena, baru cukup menegangkan. Hahaha. Baru cukup menegangkan. Hahaha. Kalian ngapain? Ah. Kalian ngapain sih? Ngapain sih? Brengsek. Berisik. Kakak ada di sini. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang aneh. Kak, kau tidak tahu seberapa sadisnya roda putar ini. Mereka bahkan sudah meningkatkannya. Bagaimana ini? Mulai. Melihat roda putar besar di depan adikmu itu. Sekarang kau ada 2 pilihan. Kau lempar dart. Dan mengenai sasaran mana, itulah yang akan kau jalani. Atau kau langsung menusuk adikmu. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kau punya 8 kesempatan. Pilihan sendiri. Kalau gue nggak buang gimana? Nggak dibuang. Mudah. Sobat-sobat, ada yang menolak putaran besar kita. Beri dia sedikit rasa, konsekuensi penolakan. Biarkan dia merasakannya, harga dari permainan putar kita. Aduh, tanganku. Kakak. Belum dilempar, baiklah. Aku masih. Hahaha. Seandainya sejak awal seperti ini. Adik. Kau tenang saja. Kakak akan sangat tepat. Kau akan baik-baik saja. Adik tenang saja. Kakak akan melempar dengan sangat akurat. Tenang saja. Nanti kakakmu tidak akan akurat lagi dalam melempar. Hahaha. Kakak. Kau lempar dengan tepat. Kakak. Kakak yang kejam. Itu arhat kemarahan. Arhat kemarahan itu apa? Arhat kemarahan itu. Kedengarannya seperti nama yang bagus. Benar, kan? Hahaha. Aduh, durian. Harum tidak? Kalian sebenarnya mau ngapain sih? Kakak, aduh, jangan impulsif. Jangan begitu marah. Ini arhat yang marah-marah. Ya begitulah. Tanganku. Lihat ini. Lihat kamu. Hahaha. Matanya melotot. Mirip nggak sama arhat yang marah. Hahaha. Kakak. Beberapa proyek ini tidak ada yang bagus. Masih ada 7 panah. Kau harus bertahan. Ayo, panah kedua. Mulai. Bagaimana? Sepantas itu. Sudah lupa konsekuensi penolakan. Aku masih. Kakak, kau tepat waktu. Kakak yang tak berperasaan. Itu menari dengan indah. Menari dengan indah itu menari. Menari,
Aku bisa disco, jazz, atau dance street, dan sebagainya. Ini semua bisa aku lakukan. Kakak. Tapi tarian kita ini tidak bisa. Kau membuatku seorang pria sejati menari di tiang pole dance. Hei, setebal ini, bagaimana aku bisa menari? Kau salah paham. Bahkan jika kau ingin menari seperti itu, kami masih takut akan membutakan mata kami sendiri. Kami menyuruhmu menari adalah jenis tarian lain. Tarian apa? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kalian ngapain? Lepaskan aku. Kalian ini ngapain sih? Tunggu sebentar, nanti kau akan tahu. Haha, kalian berani melawan saya. Saya adalah pewaris keluarga Li. Kalian ingin mati? Cepat, ambilkan itu untukku. Ada pepatah lama yang mengatakan, sudah datang, ya sudah. Iya, kan, tenang saja. Kami tidak akan menggunakan ini untuk menyiksamu. Kami juga bukan orang seperti itu. Hahaha. Besar. Itu. Sudahlah. Hukuman untuk mereka sudah cukup. Aku tahu. Kita ini saudara. Sudahlah, lupakan saja. Tapi, kau harus ingat pesan kakakmu. Kadang-kadang, yang dilakukan kakak, belum tentu salah. Aduh. Besi ini mulai panas. Panas. Panas sekali. Aduh. Mereka tadi bukan menyuruh tuan kedua kita menari. Kembalikan kepada mereka musiknya. Berisik sekali. Panas sekali. Kalian sekumpulan bajingan. Aku akan bermusuhan dengan kalian. Suhunya sudah tinggi. Mulai. Hahaha. Kalian ini bajingan. Hahaha. Kalian ini bajingan. Aku akan bermusuhan denganmu. Binatang. Sekelompok binatang. Cepat lepaskan aku. Hahaha. Kakak, kau tahu, anak ini benar-benar menari dengan indah. Hahaha. Aduh, panas banget. Musiknya, hidupkan. Lepaskan aku, mau membakar kakekmu ini, ya. Berhenti, kenapa takut? Takut, cepat lepaskan kakek. Kau mau memanggang kakekmu ini, lepaskan. Kau salah paham. Aku akan menambahkan sedikit bumbu untukmu. Berhenti. Kau mau menambahkan apa padaku? Tentu saja ditambah. Bumbu yang harus ditambahkan. Kamu mau menambahkan bumbu apa untukku? Tebak-tebak hahaha. Aduh. Kepanasan. Cepat lepaskan aku. Hampir matang. Ini harus diberi garam sedikit. Tidak akan sia-sia barbeque-nya kan? Barbeque. Kau mau memanggangku sampai matang. Cepat lepaskan aku. Musik dimulai. Panas. Cukup. Jangan sampai kau gosong. Yang lebih seru masih di depan. Cepat letakkan. Aku gosong. Tenang saja. Kami tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Ayo. Lanjutkan. Aduh, Kak. Bangun. Cepat. Aduh. Siluman naga mengayun ekor. Ini. Kok bisa dapat ini sih? Maksudnya apa? Ini sebenarnya baik atau buruk sih? Aduh, kalian, kok ekspresi wajahnya seperti itu? Kakak. Apakah kau akhirnya mendapatkan yang bagus? Makanya mereka begitu kesulitan. Benarkah? Keberuntunganku begitu baik. Kalian bisa apa terhadapku? Haha, bukan. Kau bilang bagaimana? Mau bagaimana lagi? Jalankan dengan ketat saja. Kalian sampah.
Kalian tidak separah itu, kan? Berani main, tapi tidak berani menanggung akibatnya. Ya, bukannya kami tidak berani menanggung akibatnya. Kami takut Tuan tidak sanggup bermain. Maksudmu apa? Aku, Tuan muda ini, tidak akan mungkin tidak sanggup bermain. Sekarang bukan waktunya untuk bersikeras. Lagi pula kau bukan bebek sungguhan. Mati, hanya menyisakan mulut saja. Kakak, kami takut kau tidak kuat, lalu meninggal muda. Maksud kalian apa? Gerakan naga, itu sebenarnya permainan seperti apa? Begini, hitung, hitung, hitung. Aturan mainnya kita yang tentukan sendiri. Kita juga yang harus mematuhinya. Atur saja dia. Kalian ini mau ngapain sih? Lepaskan aku. Mau ngapain? Aku tidak bisa melihat apapun. Lepaskan aku. Mulai sekarang ya, termasuk aku. Akan ada 4 orang di belakangmu. Nanti kami akan memukul pantatmu. 1 kali pukulan. Coba tebak siapa yang memukulmu berdasarkan perasaanmu. Baik itu berdasarkan intuisimu sendiri, atau apapun terserah. Asal kau menebaknya. Selamat, permainan berakhir. Bagaimana jika aku tidak bisa menebaknya? Tidak apa-apa. Kita bermain sampai kau menebaknya. Mulai. Ayunan naga, gerakan pertama saja. Hampir saja jatuh terguling-guling. Tebak siapa yang memukulnya? Bukan, nomor 2. Aku rasa nomor 2. Aku bahkan tidak merasakannya. Dari sana yang memukul. Kau yakin? Aku yakin itu nomor 2. Selamat. Permainan berlanjut. Gaya naga berputar kedua. Gaya pacaran anjing laut. Aku tidak percaya masih 2. Apa kau orang bodoh? Kenapa harus selalu melawan angka 2? Salah lagi. Lanjutkan gerakan naga berputar gaya ketiga. Gaya anjing menggonggong. Cepat katakan. Sakit. Gerakan naga berputar gaya kelima. Gaya ketujuh. Cepat tebak. Tetap 2. Shenong menolak ekor gaya ke-8. Gaya ke-9 gaya ke-9. Aku tetap 2. Apakah hari ini harus melengkapi kita dengan 18 gaya? Baru mau berhenti. Kurasa 1. Maksudnya apa? Kalau kau bertahan sedikit lagi, permainan ini akan berakhir. Karena kali ini benar-benar 2. Apa yang kukatakan? Lanjutkan. Sudah 10 kali. Kakak, masih belum bisa menebak. Baiklah, akan kuberi kau sebuah ide untuk menyontek. Ide apa itu? Lihat ke sana, itu tuan kedua keluarga kita. Kau hanya perlu merangkak ke sana dan memanggilnya kakek. Nanti akan kupukul kau, baru kukatakan angkanya padamu. Kau jangan harap. Baiklah, karena kau tidak takut sakit, kami juga tidak akan merasa lelah. Lanjutkan memukulnya. Terus, hentikan. Kau harus menepati janjimu, saudara. Saya lakukan. Saya lakukan. Kakak, suami, bagaimana kabarmu sekarang? Sudah agak baikan. Bagaimana kamu bisa datang? Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak sudah saya antar ke rumah sakit. Dokter bilang sudah melewati masa kritis. Aku masih khawatir padamu. Kulihat kau, sekaligus mengantar obat. Kakak, bagaimana kalau kamu, aku kenalkan kamu pada semua yang hadir di sini. Beliau adalah kakekmu dari pihak ayah, yang kedua. Kakek kedua, beliau adalah nenekmu dari pihak ayah, yang kedua. Nenek kedua, beliau statusnya berbeda. Beliau adalah kakekmu dari pihak ayah, yang pertama. Aku pamanmu yang kejam. Di belakangmu, beliau adalah paman Taishou Mu, yang hadir di sini. Kecuali ketiga orang ini, semua pamanmu. Melihatmu begitu patuh, kuberikan izinmu untuk menyontek. Akan kuberitahumu angka sebenarnya.
Jawaban nomor 1 sudah memberitahumu. Kali ini jangan sampai salah lagi ya. Aku pilih. Kak. Pilih satu saja. Pilih satu saja. Jangan pilih yang lain, Kak. Ah, tidak. Aku pilih satu. Benar. Permainan berakhir. Ayo. Kita lanjutkan lempar dart. Cepat. Tidak banyak kesempatan lagi. Kakak cepat. Masih ada 5 kali lagi. Kamu buta ya? Ayo. Kalau kamu mau. Sujud 3 kali di depan mereka. Aku akan bebaskanmu dari 4 hukuman. Janji. Kami selalu bertindak sesuai aturan. Bisa lentur dan teguh. Bisa melakukan hal besar. Tidak terhitung. Tidak. Kakak untuk terakhir kalinya. Kali ini semuanya berakhir. Lagi 3 kali. Tidak mungkin. Kakak, kamu bercanda denganku, ya? Ayo. Cepat, isi lagi untuk tuan muda keluar gali kita. Susah payah baru tersisa 1 kali. Kok jadi 3 kali lagi? Kamu beruntung ya. Dengan penampilanmu seperti ini, rasanya kamu bisa bermain sepanjang malam. Bukankah kalian sudah bilang, dart yang mengenai orang, juga dihitung. Kakak, bertahanlah, ya. Kakak selalu baik padamu sejak kecil. Kakak sudah bertahan dalam 3 proyek. Saatnya. Ini saatnya kau membalas budi kakakmu. Jangan, kakak. Adik, kau mati saja. Lebih baik aku yang mati. Kakak, apa yang kau katakan? Kakak, apa yang akan kau lakukan? Kau harus bertahan sedikit lagi. Kakak akan melemparnya dengan tepat. Sabar ya, sabar. Jangan. Jangan. Adik. Tinggal 1 lagi. Sabar sedikit lagi, nanti juga selesai. Tunggu dulu. Mau ngapain? Hubungan kalian berdua sebagai saudara. Tadi kan tidak sebaik itu. Kok sebentar saja? Kau ini kakaknya. Terus-menerus mengolok-olok adikmu ya. Maksudnya apa? Maksudku kau sudah melempar banyak sekali anak panah. Tinggal yang terakhir ini. Atau biar adikmu yang mencoba. Tenang saja, dia mungkin akan kehilangan giliran di putaran. Kalau dia menyukaimu, kakak mau dihukum sendiri. Jangan. Tianlong. Jangan Tianlong. Tinggal 1 dart lagi. Harus dilempar. Lempar ke frisbee itu. Kita tahan sebentar lagi. Pasti lewat. Bidik dulu baru lempar. Kakak, tenang saja. Aku sudah membidik. Kamu bisa mulai. Kamu tidak melempar ke tubuhku. Adik laki-laki kesayangan kakak. Kamu hebat sekali. Lumayan akurat juga. Lagi 3 kali. Kau sedang apa? Tentu saja bermain-main denganmu dengan baik. Jangan. Aku tidak akan serakus kamu. Baiklah. Jangan. Ayo. Kau sedang apa? Kau nutup mata untuk apa? Kau mau aku mati? Ya, kakakmu ini penglihatannya kurang baik. Kalau tidak ditutup matanya, aku takut akan menusukmu lagi. 3 kali lagi. Jangan Tianlong, jangan. Lagi-lagi membuat seseorang kencing di celana. Melihatnya seperti ini, bisa dibilang sudah benar-benar ketakutan. Ada atau tidak ada bedanya. Baiklah, hari ini sampai di sini saja. Lain kali, bersikaplah lebih baik. Jangan cari masalah. Tangan besi tanpa ampun. Ya. Mengantar tuan kedua dan nyonya pulang. Ingat untuk memanggil dokter pribadi, supaya tuan muda kedua diperiksa dengan saksama. Baik. Tuan muda besar dan tuan muda Tianlong sudah kembali. Pulang ya sudah pulang. Apakah perlu sampai memberitahuku? Lihat.
Anakku, ini sebenarnya bagaimana sih? Kedua tuan muda dipukuli orang. Tuan muda Tianlong penuh luka. Tuan muda pertama sih agak lebih baik. Tapi bagaimana? Sepertinya sangat ketakutan. Bagian vitalnya sudah. Tuan, kau seharusnya tidak punya keturunan lagi. Siapa yang melakukan ini? Sialan siapa yang melakukan ini? Tuan, saudara-saudara kita di luar sana sudah menemukan lokasi pasti mereka. Kumpulkan orang-orang. Aku akan membalas mereka. Adik, bagaimana keadaannya, kakak? Lin Feng baru saja cuci perut. Dokter pribadinya bilang, tidak masalah besar, tapi racun bensinnya masih ada. Sebaiknya istirahat beberapa hari lagi, tapi aku ingin menjenguk Xiaoro. Baiklah. Kondisi rumah sakitnya juga tidak terlalu buruk, meskipun anakku sedang dijaga saudara-saudaraku, tapi juga tidak. Kalian merawatnya dengan baik ya. Wu King Tiesho sudah mengatur mobil ke rumah sakit. Iya. Teman-teman, kalian mau kemana ini? Malam ini, kalian siapapun juga, jangan coba-coba pergi dari sini. Ayah. Iya, beberapa orang brengsek ini telah membuatku dan Tianlong seluka ini. Paman, dia juga menyuruh kami bersaudara. Dua orang saling membunuh. Kau harus membela kami. Kalian benar-benar berani ya? Bahkan orang keluarga Li pun berani kalian ganggu. Tahukah kalian apa yang akan terjadi pada kalian? Aku hanya tahu kau sudah menggangguku. Akibatnya akan sangat serius. Hanya kau. Aku masih meremehkan kalian. Benar-benar ada yang berani menculikku, Lin Yun. Kalian ini cuma gerombolan preman. Benar-benar mengira kalian punya kemampuan yang sesungguhnya. Membunuh kalian, seperti membunuh semut saja. Sesederhana itu. Hahaha. Adik laki-lakiku akan segera datang. Kuharap kalian segera melepaskan kami. Maka aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Kau mencoba menakutiku. Malam ini, saya ini akan melayan kalian dengan baik. Bagaimana kalian menyiksa anak saya dan keponakan saya? Maka begitu pula saya akan membalasnya kepada kalian. Dari kalian. Anak saya juga sudah bilang, kalian semua bajingan, tidak takut mati. Apalagi cukup kuat. Jadi saya sengaja mencari beberapa orang yang hebat untuk menemani kalian bermain-main. Bunuh mereka. Berhenti, dua preman kecil itu. Membereskan mereka juga tidak ada artinya. Nanti, kita potong mereka lalu berikan kepada anjing. Kalau mau berbuat, berbuatlah pada ikan besar. Baru itu seru. Paman, orang paruh baya ini memang ikan besar. Tapi ikan besar yang sebenarnya adalah mereka berdua. Malam ini, semuanya berawal karena mereka berdua. Orang-orang ini hanya sekedar membantunya. Begitu ya. Cukup tampan juga rupanya. Katanya sih, wanita itu merupakan harga diri seorang pria. Baiklah, malam ini akan kumulai dari harga dirimu. Berani kau, aku tidak akan memaafkanmu. Kau binatang. Kau berani berbuat seperti itu pada seorang wanita. Apa hebatnya kau? Tenang saja,
Maafkan aku. Kehebatanku adalah menganiaya wanita. Wanita ini, bawalah aku ke sofa. Aku ingin bermain perlahan. Lepaskan aku. Jangan sentuh adikku. Aku memang suka. Sebelum bermain dengan wanita, wanita selalu takut dan gemetar. Aku suka bermain dengan wanita sebelum. Wanita selalu menunjukkan ekspresi ketakutan dan gemetar, tapi kau tidak cukup takut. Jadi belum begitu menyenangkan. Hei, mari kita bermain game. Bagaimana menurutmu? Permainan ini disebut tebak kotak buta. Kalian semua tahu. Di internet, sangat populer tebak kotak buta. Saya sudah tua, tapi cukup mengikuti tren. Di dalam gelas ada 6 cairan. Cairan bening, alkohol, air putih, cuka putih, air lemon, air garam. Sedangkan untuk 1 gelas lagi, ya, asam sulfat. Kita main dadu. Kau kalah, pilih 2 gelas untuk diminum. Kalau kita menang, minum 1 gelas saja. Apa? Kalah harus minum, menang juga harus minum. Ini main game apa? Kau jelas-jelas sedang membuat masalah. Tenanglah. Permainan mulai. Permainan dimulai. Haha. Cara bermainnya sangat mudah. Kau bisa bermain besar kecil, kan? Bagaimana? Tidak bisa. Atau tidak mau bermain denganku? Di depanku. Sok tahu kau. Mau main-main sama aku? Aku aja nggak mau main sama kamu. Main sama kamu nggak seru. Kamu. Dia istrimu. Bagus, nyawanya kamu yang atur. Itu akan jauh lebih menegangkan. Tekan dia. Jangan sentuh adikku. Tenang. Permainan dimulai. Aduh. 456 besar. Giliranmu. Lepaskan ikatannya. Tidak mau kalah. Kalau kamu tidak membuangnya, berarti kamu otomatis mengalah. Tidak hanya kalah, tapi juga harus minum 1 gelas lagi. Cukup. Aku buang. $234 kecil. Nah, kamu kalah, minum 2 gelas ya. Kamu, bagaimana? Tidak berani memilih. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu memilih. Lepaskan dia. Kalau berani, hadapi aku. Tuangkan untukku, iya. Ehem. Asin sekali, asin sekali. Keberuntungan sebaik ini. Tidak tahunya bukan asam sulfat, air garam. Lanjutkan, iya. Sayang. Ah. Alkohol. Untungnya bagus sekali. Ayo kocok cangkirnya. Tiga, 4, 5. Bagus. Aku akan mengocok dadu denganmu. Terlalu besar. Kita menang. Menang ya? Minum 1 gelas. Tapi kamu yang menang dariku. Rasanya kurang enak. Jadi, 2 gelas lagi sebagai hukuman. Ahahaha.
Beri aku minum. Jadi, harus minum 2 gelas. Hahaha. Kamu nggak mau kalah, ya? Padahal aturannya kamu sendiri yang buat. Sekarang malah diubah. Apa sih yang disebut aturan? Kuberitahu kamu, Yun Cheng, akulah aturannya. Tuangkan untukku, iya. Tuan, ini air lemon. Lagi, iya. Tuan, ini cuka putih. Keberuntunganmu memang bagus sekali. Tinggal 2 gelas lagi. Entah, air putih. Entah itu asam sulfat. Lanjutkan. Tunggu dulu. Aku akan meminumkannya untuknya. Aku akan meminumkannya untuknya, boleh kan? 2 orang itu kulakukan. Kalau berani, hadapi aku. Hadapi aku. Penakut. Hutang piutang ada aturannya. Aku tunggu di sini. Serang aku, iya. Jangan. Tuang, itu. Jangan-jangan. Tidak mungkin. Perempuan sialan ini beruntung sekali. Ini bukan asam sulfat. Ini air putih. Bukan orang baik. Pukul. Memang ada kaliannya. Baik. Cangkir terakhir. Menang atau kalah kamu harus minum semuanya untukku. Lalu bagaimana kalau seri? Tidak mungkin. Tiga enam. Probabilitas seperti ini, kau tidak mungkin juga mendapatkan 36. Kaget terus, ayo mulai. Tua bangka, Seri, kali ini kau tak bisa bicara lagi kan? Memang aku tak bisa bicara apa-apa. Tapi bagaimanapun juga, aku ini bandar. Meskipun tidak ada aturan untuk membunuh semua dengan 3 dadu kembar, tapi setidaknya harus sampai ke titik tertentu, kan? Ah, kalian mau apa? Jangan sentuh aku. Kalian mau apa? Seri, ya harus sesuai aturan. Tentu saja harus ada bayaran akhirnya. Jangan, jangan. Berhenti. Orang tua brengsek, kau ini benar-benar bajingan besar. Hari ini Lin Yun bersumpah, jika kau berani menyentuh adik iparku hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Cabut. Jangan. Istriku. Bagaimana? Mau terus digoyang? Kalau tidak mau, bagaimana kalau kau minum asam sulfat ini? Apakah aku yang minum? Istriku tidak perlu minum. Tentu saja. Adik, jangan minum. Lin Feng jangan, Lin Feng. Kalian tenang saja. Minuman ini juga alkohol. Istrimu cantik sekali. Bagaimana aku bisa langsung membunuhnya di pertemuan pertama? Aku hanya bercanda. Hahaha. Dia, tunggu sampai aku, saat kalian hampir mati, baru akan kuperlihatkan permainan yang sesungguhnya di depan kalian. Nanti, setelah aku selesai bermain, kalian satu persatu akan kuhadapi. Mengerti? Hidangan pembuka sudah kalian nikmati bersama. Sekarang saatnya hidangan utama. Angkat orang ini untukku. Baik. Lepaskan dia, lepaskan dia. Jangan keterlaluan. Kalau tidak, meskipun kalian adalah salah satu dari 4 keluarga besar Yun Cheng, hari ini aku juga akan. Aku akan membinasakan keluarga kalian. Kau menakut-nakutkanku. Aku sudah bilang tadi, aku menakut-nakutmu. Saudaraku akan segera tiba. Kalian tidak akan berkuasa lama lagi. Aku juga sudah bilang, aku tunggu kau. Ayo. Hidangkan. Pak G.
Ini apa lagi? Bahan-bahan untuk campurannya. Lihat saja. Pasir, semen, kapur. Masih ada air. Ayah sedang apa sih? Tentu saja memasak dong. Dulu waktu kecil pernah main permainan monopoli, kan? Kamu sebenarnya mau ngapain sih? Cara bermainnya sangat mudah. Aku jadikan monopoli itu. Saya sudah memperbaikinya sedikit dengan melempar dadu untuk menentukan langkah. Setiap kotak di atas akan sesuai dengan jumlah barang tertentu. Kau melangkah satu langkah. Yang sesuai akan diberikan ke ember milik suamimu. Tambahkan satu hal lagi. Atau tenggelam. Atau terkubur pasir. Tentu saja. Jika lagi semen, lagi pasir, itu akan menjadi beton. Aku akan memasangnya di sana selamanya. Ahahahahaha. Seru-seru. Dia memang jago menjahili orang. Puas. Puas sekali. Pak G. Pokoknya dia sudah mati. Cara kematian seperti itu kan tetap saja berbeda. Sudahlah, jangan buang waktu. Kalau kamu tidak mau ikut bermain, maka aku akan langsung memasukkan semua barangnya. Tidak, aku ikut bermain. Jangan memasukkan semua barangnya. Menarik sekali. Semen 123.456, setengah truk pasir. Kita lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Lanjutkan. Menarik. Air. Setengah ember. Sebelumnya kalian permainkan aku. Sangat menyenangkan, bukan? Heh. Hari ini akhirnya giliran. Aku mempermainkan kalian. Aduh. Sudah kukatakan sejak dulu kepada kalian sekalian, para bajingan. Jangan macam-macam dengan keluarga Li kami. Ini dia balasannya, kan? Ah. Sial. Katanya setengah ember, kok jadi satu ember? Mau main kayak gimana? Terserah aku. Kau siapa? Diam saja. Cantik, kamu juga begitu ya? Keponakan saya ingin bermain denganmu. Biarkan saja dia bermain. Lihat, kamu senangkan, dan dapat uang lagi. Harus sampai seperti ini. Lihatlah. Selanjutnya semen juga bagus. Masuk air pun akan tetap naik. Akhirnya dia tenggelam sampai mati. Tapi kau beruntung. Ambil kapur. Itu ringan. Kalau diletakkan, permukaan air tidak akan naik banyak, atau semen juga bagus. Ayo. Lempar. Cepat lempar. Suruh kamu lempar. Memang ingin tidur. Sudah menemukan bantal. Kebetulan sekali, memang kapur. Kapur ini kalau kena air, itu suhunya sangat tinggi. Katanya suhunya bisa mencapai 700 derajat lebih. Telur aja bisa matang. Tahukah kamu, orang hidup bisa dimasak sampai matang. Kalian, saya yang memukuli kalian. Kalau berani, hadapi aku. Mengganggu adikku, orang jujur. Mau ngapain? Aduh. Cemas. Kau benar-benar cemas ya. Tapi, kau semakin cemas, aku semakin senang. Tianhai, kurangi sedikit kapur tohornya. Rebus kata perlahan-lahan. Jangan langsung membunuhnya. Tenang saja, aku akan mengurangi takarannya. Lagi pula, tadi kan aku memberi lebih. Dia hanya tahu sedikit. Dek, kau harus memejamkan matamu.
Abunya ada di matamu. Kalau sampai terkena air, bola matamu akan melepuh. Pejamkan matamu. Oh 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 oh. Mendidih. Hahaha. Jangan. Aku mohon, kalian jangan terus menyiksa. Jangan terus menyiksa kami lagi. Baiklah. Tolong lepaskan kami. Apapun yang kau suruh kami lakukan, kami akan melakukannya. Sikap seperti ini. Seandainya tahu begini, sejak dulu. Lanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan. Kalau terus begini akan ada yang mati. Tidak bisa. Pasti. Baik. Kau lempar atau tidak? Kalau tidak lempar, bukan hanya membakar tanganmu. Sesederhana itu, aku akan membakar wajahmu. Lemparkan padaku. Kali ini memang bukan permainan yang sesederhana itu. Semen. HMPH. Hahaha. Kalau semennya dicor ke dalam, lalu didinginkan, bukankah itu akan menjadi makam kecil untuk beberapa orang? Aku bahkan tidak perlu menguburnya. Membayangkannya saja sudah menegangkan. Seiring semen mengering perlahan, tubuhku pun mengeras perlahan. Nanti, napasku yang akan berhenti duluan. Atau yang lain, yang duluannya. Hahaha, coba saja baru tahu. Tuan Li, aku mohon. Kumohon lepaskan kami. Apapun yang kau suruh, aku akan lakukan. Kau suruh aku menjadi sapi atau kuda pun, aku akan melakukannya. Aku mohon padamu. Banyak orang yang memohon padaku. Kau kira kau siapa? Menyingkirlah. Tuangkan semennya. Iya. Jangan. 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 Aku hari ini pasti akan membuatmu celaka. Ayah, hampir saja tersedak pasir. Tambah sedikit pasir, aduk-aduk. Bukankah itu lebih menyenangkan? Paman, main satu ronde lagi. Tadi kau bukannya memohon padaku. Aku bisa memberimu satu kesempatan. Lihat pasir di sana. Jika tertimbun, cukup untuk membuat suamimu. Sungguh-sungguh ingin aku bunuh kau. Kau ingin aku mengurangi minumanmu. Hal ini hanya untukmu, si kecil yang manis, yang sok berlagak tinggi. Aku akan mencabik-cabik semua harga dirimu, lapis demi lapis. Bajumu, celana, jaket, baju dalam, celana dalam, total 5 potong. Aku akan membuatmu melepas satu persatu, di depan semua orang. Maka aku akan memberimu. Aku sudah menyekop pasirnya, ayah. Aku sudah menyekop 5 kali, maksimal setengahnya saja. Setengahnya lagi tersisa, cukup untuk membunuh bajingan itu. Tidak apa-apa. Sisanya, gunakan tubuhnya untuk mengganti. Aku yang pertama, rasakan kenikmatan sekali. Kurangi 1 cangkul, dan seterusnya tanpa batas. Luar biasa, Paman. Istriku, jangan. Meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menderita pelecehan dari sekumpulan binatang itu. Sayang. Cepat lepaskan. Sayang, jangan. Aku mati tidak apa-apa. Kau jangan melepasnya. Jangan. Lanjutkan. Celana dan bajunya pilih sendiri. Lagi pula harus dilepas juga. Hahaha. Sobat-sobat. Yang seru akan datang. Kau ini. Istrimu menampilkan performa yang luar biasa. Kau harus membuka matamu lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai kelewatan. Ya,
Hahaha. Lepas, kesabaranku terbatas. Lambat. Kau ini tertawa apa sih? Hanya karena kau tadi memotong pembicaraanku, sekarang malah menertawakanku. Harga yang dibayar wanita ini hanya bisa dilipat gandakan. Dia melepas satu saja hanya bisa mengurangi setengahnya. Tuan Li, jangan. Jangan, Tuan Li, jangan. Kalau tidak, suruh orang ini menjilat sepatu saya. Saya akan mempertimbangkannya. Kakak, kamu ini. Kamu membuatku ingin menjilati sepatumu. Hahaha. Aku takut kamu akan jatuh. Kau menakutiku lagi. Menakut-nakutmu. Kamu ini. Kamu lupa tadi. Apa yang kukatakan padamu? Apa? Hahaha. Saudaraku sudah datang. Tangkap semuanya untukku. Tangkap semua sampah itu. Cepat tangkap mereka untukku. Lalu, buang ke laut untuk memberi makan ikan. Iya. Kalian bertiga. Kita punya banyak waktu. Santai saja. Mau ngapain? Kalian mau ngapain? Ayahku adalah orang penting di Yun Cheng, ketua sekte langit berputar. Benar. Jika kalian berani menyentuh kami sedikit saja, aku jamin, kalian akan lebih menderita daripada tadi. Sebagai ketua sekte langit berputar, aku tidak akan membiarkan kalian bertindak semena-mena, menindas rakyat jelata. Dunia ini, masih adakah hukum? Hukum. Akulah hukumnya. Kalian sekalian, lebih baik menurut. Kalau tidak, aku benar-benar ingin tahu. Kalau tidak, yang kau ucapkan itu, akhirnya akan seperti apa? Jadi aku memutuskan untuk mencobanya. Kau berani. Jika aku kenapa-napa, aku berani jamin, akan membuat kalian semua lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Entah nanti, siapa sebenarnya yang lebih baik mati daripada hidup seperti ini? Tangan besi tanpa ampun. Ada pepatah bilang, siapapun yang berbuat jahat, pasti akan mendapat balasannya. Yang kau lakukan pada kami hari ini, sekarang akan kami balas. Ini disebut dengan cara mereka sendiri, membalasnya kepada mereka. Hei, jangan. Mau ngapain? Kau berani menyerang orang kami. Paviliun langit berputar, pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Aku akan menumpas kalian. Kau pun pantas berdiri dan berbicara denganku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Belum pernah ada seorang pun berani seperti ini kepada tuan muda ini. Anak muda, kau sedang bermain api. Apa yang ingin kau lakukan? Aku takut sakit. Kau lihat 5 kartu ini. Anak dan keponakanmu. Terikat rantai besi, langsung terhubung ke tegangan tinggi puluhan ribu volt. 10 menit kemudian, arus listrik akan dilepas otomatis. Kau ingin membuang-buang waktu? Ya, buang saja. Apa? Hitung mundur. Mulai. Aku melihat, katakan saja. Bagaimana? Kau anggap aku kakakmu, yang punya warung teh? Ya, mau main ya main saja, tidak mau ya tidak usah.
Lalu kalian mau bagaimana? Untuk kakakku, bersihkan sepatu kulitnya sampai kinclong. Kau bisa melanjutkan bermain. Tidak mungkin. Mau tuan sekte ini menjilat sepatu. Kalian mimpi saja. Ayah, ini tegangan tinggi. Aku tidak mau mati. Paman tua, aku dan kakakku adalah satu-satunya laki-laki yang tersisa di keluarga. Aku mohon padamu. Sekarang. Bisa dimulai, kan? Aku punya 5 kartu. Satu kartu adalah as hitam. Satu lagi adalah king hitam. Kau harus menemukan kedua kartu ini dengan benar. Kotaknya, ambil. Setelah menemukan kedua kartu itu, kamu bisa mengambil bola di dalam kotak ini. Bolanya akan ada alat yang sesuai. Alat-alat ini akan membantu putramu dan keponakanmu untuk melepaskan rantai itu. Lalu, bagaimana jika salah menebak? Jika salah menebak, kalian akan dihukum. Apa? Bola itu. Properti yang sesuai. Apakah kuncinya? Nah, ini. Nanti kau akan tahu. Mari kita mulai. Lagi pula. Waktu untuk anakmu dan keponakanmu tidak banyak lagi. Ayah, kau masih menunggu apa? Cepatlah ambil. Jangan ragu-ragu. Benar saja tidak terpilih. Maka kau harus dihukum. Hukuman. Bagaimana? Bagaimana hukumannya? Tentu saja harus dihukum. Kau tidak dapat kartu. Itu membuktikan bahwa keberuntunganmu buruk. Keberuntunganmu buruk. Maka tanganmu harus dilumpuhkan. Apa yang kau lakukan? Kalian mau ngapain? Aku akan patahkan satu jarimu. Jangan. Tinggal 7 menit lagi. Mari kita lanjutkan. Lagi. Tidak menang lagi. Tangan besi. Ayo, lanjutkan. Cucu, hebat sekali kamu ya. Sungguh sial. Ayo, ayo, ayo. Jangan-jangan, ayah. Jangan cuma merintih kesakitan saja. Cepatlah kamu mengambilnya. Pak G. Masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi yang semuanya menang. Cepatlah sedikit waktunya. Tidak ada waktu lagi. King keriting. Semuanya sudah kuambil. Di dalam kotak ini, ada 10 bola pingpong. Setiap bola pingpong berkaitan dengan alatnya masing-masing. Tapi apa? Tapi, di dalamnya ada ular berbisa. Kau harus hati-hati saat mengambil bola. Hati-hati sekali. Ular berbisa. Tenang saja. Racun ular berbisa ini tidak terlalu kuat. Dalam waktu 3 jam, tidak akan mati. Benar, kau juga boleh tidak menangkapnya. Tapi aku harus mengingatkanmu, waktu mereka segera tiba. Tidak cukup waktu. Cepatlah. Cepat, cepat, Pak D. Pejamkan mata. Pejamkan mata saja, nanti juga berlalu. Ketemu, ada harapan, Pak G.
Masih ada aku, masih ada aku. Raba lagi satu ya. Aku digigit ular. Anti serum. Rumah sakit. Cepat, antar aku ke rumah sakit. Aduh. Kan sudah kukatakan. Setelah digigit 3 jam, tidak akan mati. Kakak. Adalah 7. Yang sebelumnya. Adalah 9. Menarik sekali. Nomor 7 dan 9. Alat yang sesuai. Ambil. Kunci, cepat beri aku kuncinya. Barang-barang, semua sudah kubawa untukmu. Tapi, hadiah yang kau menangkan sendiri. Aku sarankan, kamu sebaiknya mengemudi sendiri saja. Apa itu? Apakah itu kunci? Aku melihatnya. Kita selamat. Ayah, apa yang masih kau tunggu? Cepat berikan kuncinya padaku. Kunci. Kunci apa? Kalau bukan kunci, itu apa? Kamu bilang ini kunci. Potong kuku. Buat apa ini? Ini gunanya apa sih? Kok bisa nggak berguna sih? Kamu bisa menggunakan gunting kuku dulu. Sedikit demi sedikit potong dagingmu. Sedikit lagi. Potong tulangnya. Bukankah begitu kau bisa melepaskan rantai di kakimu itu? Kalian ingin kami. Ada apa denganmu? Aku sudah memberitahumu sejak awal. Memilih kartu, hanya memilih properti. Properti termasuk kunci dan sebagainya. Aku tidak mengatakan itu pasti kunci. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Ada yang kedua. Kali ini apa? Kali ini. Kunci, ya. Ayah, sebenarnya apa sih? Kenapa kamu ekspresi wajahnya seperti itu? Lihat saja. Kok palu sih? Buat apa ini? Jangan-jangan mau pakai palu untuk memukul kaki kita sendiri. Gimana ini? Nah, kau sudah terlalu banyak kita perbaiki. Sampai kepalamu jadi encer. Bisa menjawab lebih cepat sekarang. Kau benar sekali. Atau gunakan palu untuk memukulnya. Atau gunakan gunting kuku. Potong sedikit demi sedikit. Aku lupa memberitahu kalian. Waktu kalian tidak banyak lagi. Tinggal menit. Kalau begini langsung dihantam, apakah tidak akan sakit? Aku tidak akan memukul, aku tidak mau memukul. 55 detik. Ayah, cepat berikan palu itu padaku. Berikan palunya padaku. Tapi apa ya? Palunya lebih bagus daripada gunting kuku itu. Aku juga mau palu. Tapi palunya cuma satu. Bisa minta satu palu lagi. Gunting kuku sih ada. Palu, lupakan saja. Lagi pula, apa yang dipilih, itu yang digunakan. 40 detik. Jika tidak segera memutuskan, kurasa bahkan kesempatan untuk menggunakan palu pun tidak akan ada lagi. Ayah, aku tidak mau mati. Aku juga tidak mau mati. Pak D, ketika ayahku meninggal, tolong rawat dia baik-baik. Kau harus menjaga pamanku dengan baik. Apakah kalian benar-benar ingin sekejam ini? Kami hanya membalas perbuatan mereka dengan cara yang sama. 35 detik. Berikan padaku. Paluku, aku butuh palu. Bagaimana dia memotongnya? 30 detik. 20 detik. 5. Tianlong. Kalian ini
bunuh keponakanku, patah kaki anakku. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kalian semua harus mati. Mau mengeluarkan kata-kata kasar? Lihat dulu dirimu sendiri. Apakah kalian bisa hidup keluar dari sini? Bawa pergi, bawa pergi. Sekarang, tinggal kamu dan anakmu saja. Permainan berlanjut. Apa yang akan kau lakukan? Sekarang, demi keadilan. Kami beri anakmu satu kesempatan untuk menentukan hidup matimu. Apa? Kalian mau memainkan permainan apa? Permainannya sangat sederhana. Namanya langkah demi langkah, hatiku berdebar. Kalian lihat kotak di belakang kalian. Kotak itu. Di dalam kotak itu, ada 3 roda gigi gergaji. Nanti akan terbuka bersamaan. Sekarang tali yang mengikat kalian ini sebenarnya 1 tali. Di depan kalian, sejauh 1 meter, masing-masing ada pisau. Nanti saat permainan dimulai, kalian harus berjuang mati-matian. Rebut pisau ini. Potong tali yang ada di tubuh kalian, lalu kalian akan selamat. Sebaliknya, orang yang ada di ujung tali lainnya akan ditarik masuk ke dalam kotak di belakang. Lalu akan tergilas oleh roda gigi di dalamnya, hancur lebur. Anak muda, meskipun kau patah kaki, tapi kau masih muda. Aku percaya, kendali akan ada di tanganmu. Kau ingin merebut pisau itu, atau membiarkan ayahmu. Aku akan menyeretmu ke dalam kotak ini, lalu mencacahmu sampai menjadi daging cincang. Kau sendiri yang menginginkannya. Baiklah. Permainan dimulai. Tianhai, kau, apa yang kau lakukan? Ayah, aku ini anakmu, anak durhaka. Kau mau membuatku ikut terseret. Aku masih muda. Kau pasti tidak mau. Orang tua menguburkan anaknya kan? Anak durhaka. Kau sudah mati. Keluarga Li, aku yang menentukan. Sejarah adalah milik para pemenang. Aku bilang aku bukan anak durhaka. Tak seorang pun akan percaya. Kau. Ayah, pergilah dengan tenang. Tianlong akan menemanimu di jalan. Tianhai, tunggu sebentar. Dengar kata ayah, selama kita berdua tidak bergerak, bukankah ini sama saja dengan kita berdua tidak bisa masuk ke dalam kotak ini? Mereka sudah menaruh pisau di sini. Tujuannya agar kita berdua melepaskan diri dari ikatan. Kau masih belum mengerti. Ayah hanya memintaku untuk mengantarmu ke pergian terakhir. Anak durhaka sepertimu tak perlu mati. Biarkan aku yang mati. Kau sedang apa? Aku sudah membiarkanmu hidup selama 30 lebih tahun dalam kemewahan. Sekarang kau terkena tumor kaki. Mati kau duluan. Nanti aku akan mencari yang muda, lalu punya anak saja. Jangan lupa. Jika terluka, jangan sampai jatuh. Kau jatuh, kau tidak akan bisa bangkit lagi. Sifat manusia memang tidak tahan diuji. Anak kandung pun sama saja. Sayang, suruh orangmu berhenti. Kalau tidak, kau dan istrimu akan menjadi yang pertama celaka. Dan kau, sayang, cepat. Kalau tidak, aku seumur hidup akan membuatmu hidup dalam melayani tamu. Tunggu dulu. Bagus. Baru begini, cepat, suruh orang-orang ini melepas kita. Kau ini supir taksi brengsek. Mau ngapain kau? Kurasa tarik-menarik seperti kalian ini terlalu membosankan. Mau bagaimana lagi? Mesin akan menyala 2 menit lagi. Sedangkan untuk 2 menit ini, biarkan mereka berkelahi saja. Sekarang, mulai. Bos, kayaknya si kedua benar-benar marah. Dia mengerti beberapa hal. Atau katakanlah, dia mulai mengerti. Aku ini sebagai kakak tertua. Kadang-kadang, harus melawan kekerasan dengan kekerasan. Ayah, maafkan aku. Yang harus meminta maaf adalah aku. Tianhai. Garam yang ayah makan lebih banyak daripada jalan yang kau lalui. Ayah, jangan bunuh aku. Kau tidak mati,
maka aku yang mati. Jadi, sekarang kau mati saja. 2 menit lagi. Ayah. Sekarang aku akan mengantarmu pergi. Ayah. Aku ini anak kandungmu. Jangan bunuh aku. Harimau saja tidak memakan anaknya, ayah. Jangan salahkan ayah. Hanya karena kau terlahir di keluarga yang salah. Pergilah dengan tenang. Nanti setelah ayah bebas, ayah jamin kau, pemakaman yang megah ini telah membalaskan dendamu hari ini. Neraka darah yang mendalam itu. Ayah, jangan. Adik. Sifat manusia memang begitu jahat. Seharusnya mereka tidak perlu mati. Apa? Apa maksudnya tidak perlu mati? Kau pikirkan baik-baik. Apakah kau sudah mati sekarang? Pisau itu, sudah kau dapatkan lagi. Aku tidak mengambil pisau. Aku juga tidak mati. Kalian. Tengkai. Seperti yang kau katakan. Dari awal, aku hanya mengatakan, ambil pisau dan potong tali dirimu sendiri. Maka kau akan terbebas dari bahaya. Aku tidak pernah mengatakan, jangan potong tali itu. Pasti akan ada bahaya. Kalian ingin kami, bukan kami yang mempermainkanmu. Kalian berdua, ayah dan anak, yang mempermainkan diri sendiri. Tianhai, 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 kau bodoh. Ayah sudah memberitahumu, agar kalian jangan saling membunuh. Kau malah tidak mau mendengarkan. Sekarang, kalian berdua jalang kecil. Yang satu tidak menjelaskan aturan permainannya. Yang satu lagi menghasut, hingga membuat kami, ayah dan anak, saling membunuh. Semua gara-gara kalian. Sekarang kau yang sudah membunuh orang. Kenapa lagi disalahkan kepada kami? Jangan bicara omong kosong. Sekarang hanya tinggal aku sendiri. Mau bagaimana katakan saja. Kami tidak ingin melakukan apapun. Lepaskan aku. Lepaskan aku, kau bercanda. Tidak bercanda. Kau bisa pergi dari sini sekarang juga. Lepaskan aku. Tidak takut aku akan membalas dendam padamu. Takut. Tapi, kurasa setelah kau pergi dari sini, kau tidak akan berpikir untuk membalas dendam pada kami. Kau akan berpikir untuk bunuh diri. Maksudnya apa sih? Atau sekarang kamu bisa panggil orang surga untuk menggeledah dasar kita. Kita tunggu saja di sini. Kirain aku nggak berani. Coba saja, coba saja, coba. Jangan sampai kamu menyesal. Berikan ponselmu. Kenapa tidak ada yang mengangkat telepon? Mungkin sedang tidur. Jangan khawatir. Kalian sudah selesai. Kalian semua tunggu saja. Halo, ini Lao Cheng. Saya. Semua bisnis keluarga Li bangkrut. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Bisnis keluarga Li saya, kok tiba-tiba lenyap semua? Kalian sebenarnya siapa? Kami siapa? Pernah dengar Beichen? Beichen? Kau orang Beichen? Kau kepala Beichen? Tuan Yun. Baru sadar sekarang. Apakah Beichen menyuruhmu, keluarga Li, membinasakannya dalam semalam itu sulit? Jangan bicara satu. Pemimpin sekte surgawi kecil itu, bahkan jika dia pemimpin kota, dia juga harus tunduk dan patuh. Apa yang telah kulakukan ini? Jangan takut kukatakan padamu, keluarga Li sekarang, hampir semua industri runtuh. Kalian di belakang, masih punya banyak hutang, tapi tidak apa-apa juga. Keluarga Li, bukankah masih banyak wanita, jual mereka ke luar negeri? Seharusnya bisa melunasi banyak hutangmu. Kau juga tahu, belakangan ini luar negeri sangat kekurangan orang. Bukankah kau masih punya 4 kekasih gelap? 3 orang kekasih dan 2 orang putri. Kakek, kumohon padamu, jangan buat keluarga Li menjadi seperti ini.
Menyingkirlah. Kakak ipar kedua, aku salah. Beri keluarga Li kami jalan hidup. Kumohon, kasihanilah kami. Baiklah, aku akan sujud kepadamu. Aku bukan orang Beichen, jadi, memohon padaku tidak akan berguna. Kakak ipar, tidak, nenek, kau. Hutang keluarga Li, aku bisa membantumu menghapusnya. Wanita keluarga Li juga bisa selamat. Lagi pula, malapetaka tidak sampai kepada keluarganya. Tapi kau harus memberikan penjelasan. Tuan Yun, apa yang kau inginkan dariku? Li Tianhai juga aku yang bunuh. Ini tidak ada hubungannya dengan Beichen. Juga tidak ada hubungannya dengan tuan kedua dan nyonya kedua. Tidak apa-apa. Ada apa lagi? Mereka berdua malas belajar. Menipu rakyat jelata. Jadi, aku tak peduli siapapun itu, akan membunuh mereka tanpa ampun. Kata-kata ini, kau bilang kepada anak buahku. Aku tidak tertarik untuk bicara. Adik, kita bisa mengobrol sebentar. Dulu karena ulahku membuat papa dan mama sakit hingga dirawat di rumah sakit. Dan tak lama kemudian meninggal dunia. Saat itu, aku bahkan tidak sempat menjenguk papa dan mama. Kesempatan untuk melihatnya sekali lagi saja tidak ada. Maka selama bertahun-tahun ini, kau selalu tidak mengakui aku sebagai kakakmu. Tepat sekali. Orang-orang keluarga Li itu membahayakan anak dan Xiaoyu. Kupikir, sampai sekarang kamu masih belum menghubungiku. Salah kakak. Tapi, kakak kadang-kadang juga tidak berdaya. Keluarga Li itu berbuat jahat. Berbuat banyak kejahatan, tapi bisa membersihkan diri dan hidup tenang. Mereka kaya dan berkuasa. Bagaimana orang biasa melawan mereka? Mereka membuat sedikit masalah, menghabiskan sedikit uang, mencari kambing hitam. Maka masalah ini bisa diselesaikan dengan bersih. Selama bertahun-tahun, aku selalu menyelidiki keluarga Li secara diam-diam. Maksudmu? Sebenarnya, aku adalah pemimpin organisasi pemberantasan kejahatan di Tiongkok, cabang utama 3 provinsi Barat Daya. Selama bertahun-tahun, aku selalu menyelidiki orang-orang keluarga Li itu. Mereka sangat pintar. Setiap kali sampai saat-saat krusial, mereka selalu berhasil kabur. Kali ini, tepat mereka beradu dengan kita. Kakak, ternyata aku selama ini salah paham padamu. Kejadian di masa lalu. Lupakan saja. Baiklah. Kakak,